TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Meniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Fenomena pergerakan dan pergeseran tanah yang terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terus terjadi hingga kini mengakibatkan banyak rumah warga tidak hanya mengalami kerusakan tetapi anjlok ke bawah tanah. Sedulur TV Al-Waha, Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, sampai hari ini masih bergerak tanahnya. Desa tersebut hampir dipastikan akan hilang dari peta Kabupaten Tegal, di mana Desa Padasari tenggelam ke dasar bumi akibat bencana tanah bergerak. Nah, sedulur TV Al-Waha, ada sebuah video yang menarik untuk kita simak, di mana dalam video tersebut dijelaskan oleh salah seorang tokoh Desa Padasari, di mana kebiasaan warisan leluhur mereka, yaitu sedekah bumi, telah ditiadakan atau telah mengabaikan tradisi sedekah bumi, sedulur TV Al-Waha, sehingga menurut penuturan dari tokoh ini mengakibatkan Desa Padasari terkena teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didatangkannya bencana tanah bergerak yang mengakibatkan ribuan warga harus mengungsi. Nah, terkait dengan video ini dan juga terkait dengan bencana Desa Padasari tanah bergerak yang sampai hari ini masih terus bergerak, insya Allah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal akan mengadakan penyaluran donasi atau bantuan menjelang Idul Fitri nanti. Bagi Anda yang ingin turut serta dalam kegiatan penyaluran donasi bantuan kemanusiaan untuk Desa Padasari, korban terdampak bencana tanah bergerak ini, bisa menghubungi nomor admin TV Al-Waha 0882214998123. Insya Allah nanti akan kita salurkan bersama-sama ketika menjelang Idul Fitri dalam acara buka bersama dengan korban bencana tanah bergerak Padasari. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekali lagi bagi Anda yang ingin terpartisipasi, baik perorangan maupun instansi perusahaan, bisa menghubungi 0882214998123. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekarang kita akan mendengarkan apa yang dituturkan oleh tokoh Desa Padasari ini, yaitu seorang yang biasa menjadi panitia penyelenggaraan sedekah bumi. Kita dengarkan terlebih dahulu, sedulur TV Al-Waha. Ini dia. Ya, ceritanya begini. Saya sebagai ketua panitia sedekah bumi, ternyata pada tahun 2020 sedekah bumi itu saya bubarkan karena 13 RT yang ikut iuran cuman 8 RT. Ya, dari sedangkan 13 RT berarti itu duit ada 8 RT yang masih mempertahankan. Itu jenengan, maaf saya potong, jenengan bubarkan tahun 2020 sampai 2026 ini nggak berjalan? Berjalan. Oh, berjalan. Tahun 2002-nya saya masih punya kambing 2. Yeah. Waktu itu yang satu disembelih, yang gede, yang satu lagi yang masih tanggungan saya jual, tapi nggak cukup. Nah, ada Pak Mas Huri itu lurah yang masih baru itu ngasih sedekah itu sebesar 500.000. Alhamdulillah itu kecukupan. Tapi berhubung yang namanya sedekah itu kan kata orang siki birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi nyatanya orang sekarang kan enggak.
Cuman luarnya aja, hatinya nggak mau menghormati sama orang tua. Sekarang Itu orangnya yang sudah namanya mengabaikan tentang sedekah bumi karena orang mungkin dianggap masyarakat. syirik. Kalau misalnya RT masuk pasti dikasih. Kalau ada sedekah ditarget 15.000, ada yang ngasih 5.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000. Kata Pak RT, nih orang ini ngasih sedekah cuma dilempar, gimana nggak sakit orang tua? Sakit, bener-bener sakit. Orang ngasih mau Jadi warganya nggak mau melakukan ternyata sedekah bumi, begini ngasih caranya. Ini orang tua kamu iuran itu dengan cara dilempar dikasih, kepada PRT-nya, udah sehingga dikasihani sama yang kuasa, menyebabkan PRT tapi nggak sakit mau. hati. Ternyata para leluhur Itu itu juga udah berimbas menurut begitu parahnya beliau ini. sakitnya. Itu kan Leluhur mereka para tuh yang leluhur beliau sebut ternyata orang kan tua. doanya dikabul para wali, dikabul sama Allah itu. Akhirnya seperti ini. Akhirnya jadinya seperti ini. Orang tua mengucap gini, orang memang pertama udah dikasihani, kedua kali dikasih peringatan, ketiga kali dikasih teguran, bahkan pertama diperingati, dua ditegur, ketiga kalinya ya udah tinggal hukum karmanya. Iya, Karena seperti apa? Wah. Kerusakan yang Dianggap bersalah hukum bukan karma. siapa-siapa. Aslinya saya sendiri yang salah, tapi kan ada biang keroknya mas. Iya, Itu mah gitu. Jadi orang sekarang nggak punya rasa. Jadi beliau merasa bersalah ada karena tapi ternyata kemudian ada biang tidak melaksanakan Itu yang terjadi sedekah di bumi dengan warga cara sini. Iya, semestinya. ternyata orang yang pinter sekarang cuman pada pinter yang rusak. Iya. Contoh rumah tangga sampai ibaratnya rusak karena ketua keluarga itu yang bisanya cuma rusak. Oh iya. Jadi adanya pergerakan fenomena tanah yang ada di sini ini jenengan bisa menyimpulkan karena kebiadaban dan juga sedekah bumi itu sudah tidak seperti dulu. Iya. Dan akhirnya jenengan bubarkan tahun 2020, tetap berjalan tapi tidak sebegitu zaman dulu. Iya, tapi gini. Memang di sini kan orang kaya-kaya ya. Iya, bubarnya karena itu dana nggak mencukupi, jadi saya bubarkan. Nah, terus ada. Memang sedekah bumi itu harus mengeluarkan banyak uang ya. Iya, ya minimal ya enggaknya ya kalau memang harus penuh itu ya, ya minimal 7 juta. Dan 7 juta itu kan kecil bagi masyarakat Kecil. Padasari kan banyak yang kaya kan ya. Tapi kan walaupun Nggih, kecil kan bener Padasari banyak yang kaya. iya. Walaupun kecil kan imbasnya kan bakal nyelamatin orang satu desa. Betul. Tapi apa? Zaman sekarang orang banyak yang keluar jaro ngumpulin duit orang-orang itu, tapi pada kenyataannya orang tua sendiri dilangkain nggak mau dipatuhi. Apa artinya? Habib yang dianggap sebagai wali, gitu kan. ternyata jaroh pada leluhurnya sendiri yang diabaikan. pertama, ya saya jelasin. Yang pertama itu Kiai Lurah Maksinom, pembantunya tuh. Terus Ki Rantan Sari yang ujung ke menyebutkan leluhur desa Padasari. Perbatasan Padasari Lebakwangi itu Ki Batara Guru itu yang jaga. Nah itu di situ tuh di itu Gintung situ tuh di Gintung itu Ibu Ratu Ki Mbah Jongrang, orang tua saya juga, nenek moyang Hafal saya. juga deh. Nah yang di itu si Lerek yang mau ke Suranseri itu Ki Mbah Haji Ki Jakasura Ki Mbah Ki Jakaola itu pembantunya itu ada di situ. Nah terus orang tua yang paling sakti itu juga menangis yang paling sakti. Kiai Narada, orang tua yang paling sakti di Ini situ. semuanya adalah sudah wafat ya. Bahkan waktu kebakaran itu di puncak itu nggak bisa kebakar. Nah terus di bawahnya itu ada semacam candi Watu Pengulu. Iya. Tuh di situ yang nunggu itu Ki Mbah Hajar Tunggul Padang. Iya. Ki Mbah Hajar Tunggul Padang saya pembantunya itu di situ. Nah terus terus wilayah Padareka yang nunggu itu orang tua di situ namanya agak lupa benar. Ki Mbah Pendita. Nah terus paling ujung kulon Kiai Dadungawuk sing asal usulnya dari Gunung Slamet turun ke sini, mewakili orang sini. Itu benar-benar luar biasa orang tua itu yang nggak terima. Gitu. Jadi di sini teman-teman banyak sekali sesepuh yang sudah wafat dan dimakamkan berpencar gitu. Mulai di sana sampai ujung sana itu ada makam di situ. Sampai ujung utara. Ya ujung utara ya. Ujung utara. Nah, di situ tuh di Lebak yang namanya Duku Lebak itu satu Nyai Dewi Jaya Siti Keputihan. Terus
yang di tuh kuburan yang bawah tuh. Iya. Itu Kimbah Bangun, satu-satunya orang yang sedang bertahan di sini menampung para pengungsi dari Padasari. Masih Itu saya hidup juga, beliau? Iya juga nggak saya termasuk yang nggak asing, nggak terlalu asing di situ karena dia juga orang tua saya gitu. Nah terus sebelah lor Kesambi, namanya daerah Kesambi itu yang suka digarap sama Ustadz Bukhari, itu Ki Patih Langgeng. Itu pas paling terakhir. Semua memang Allah yang menentukan, tapi kan semua itu manusia yang rencana, Allah yang menentukan keadaan begini. Allah punya perwakilan, para wali, para nabi, para kiai, tapi kan kiai yang benar, yang nggak dengar gitu ya. yang nggak benar kan cuman bisanya cuman rusak. Jadi jenengan menyimpulkan yang pertama adalah sedekah bumi itu sudah tidak berjalan seperti zaman dulu. Yang kedua, kurang dan minimnya masyarakat sini menghormati sesepuh gitu, yang sudah wafat. Bahkan terakhir kali menghormati itu sesepuh. sampai ada orang nitip kata-kata sama saya, Kang, katanya saya disuruh sama orang, disuruh nyegal Kakang. Terus nyegal apa? Masa sedekah bumi katanya disuruh dihilangkan, katanya itu syirik musyrik. Orang belum tahu, harusnya jangan begitu. Misalnya syiriknya di mana? Nabi Adam itu ciptaan Allah, ya kan? Terus Nabi Muhammad ciptaan Allah. Kalau sedekah bumi nyembelih kambing itu kan tetap baca-baca Quran kan gitu, tahlil juga ya. Iya, terus tahlil. Nah, iya. Di perapatan, walaupun di perapatan itu tahlil. Iya. Ya, yang mimpin kiai. Itu sedekah bumi kan ya? Iya. Lah ya. Enggak Syiriknya di mana? Enggak ada melanggar syariat agama, enggak ada. Termasuknya enggak ada, Mas. Tapi ternyata orang sekarang cuman enggak mikirin para leluhur. Pada cuman senengnya apa ya? Masalah duniawi. Iya, betul. Kayaknya nggak ingat mati. Iya. Dunia ditumpuk. Nah, Sedulur TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Bapak ini, tokoh masyarakat Desa Padasari, itu boleh kita ambil kesimpulan bahwa masyarakat tersebut, menurut beliau ini ya, bukan menurut saya, menurut beliau sudah tidak lagi mengabaikan tentang leluhur mereka yang menjadikan Desa Padasari itu terbentuk, sehingga para leluhur yang beliau sebut itu sebagai orang tua itu karena diabaikan, merasa terhina, sehingga mereka tidak ridho atas penempatan warga yang hari ini menempati Desa Padasari, sehingga akhirnya berdoa kepada Allah dan Allah menentukan takdirnya dengan memberikan teguran. Nah, ada juga tadi yang disebutkan oleh Bapak ini bahwa saat ini orang-orang di Padasari dan dimanapun sajalah, banyak sekali di berbagai tempat, di berbagai desa, itu lebih suka ngumpulin duit terus ziarah ke luar daerah, ke tokoh-tokoh yang katanya wali ini wali itu. Namun ternyata ya, banyak sekali orang-orang yang terkecoh dengan ziarah-ziarah ke tempat-tempat jauh. Ternyata makamnya makam palsu. Habib ini, Habib itu, katanya keramat tuntang, keramat kuitang, keramat priok, dan lain sebagainya. Makam-makam itu justru dijadikan sebagai objek untuk mengumpulkan duit. Dan ternyata tidak ada keramatnya, tidak ada tokohnya sama sekali. Bahkan banyak sekali makam-makam yang dibongkar ternyata isinya kosong, tidak ada apa-apanya, Sedulur TV Al-Waha. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak ini, bahwa meninggalkan leluhur, ini yang terjadi hari ini. Memang banyak sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Tegal dan di seluruh Indonesia akibat adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, itu adalah sesuatu yang bohong belaka. Mengada-ada, justru kita sendiri. Ya, kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak ini tadi, Bapak yang dari Desa Padasari, itu bukan karena adanya PWILS muncul menolak Habib kemudian banyak bencana, bro, ya jangan salah Anda mengatakan semacam itu. Kalau Anda mengatakan bahwa adanya bencana yang terjadi di Indonesia saat ini di berbagai daerah itu karena adanya PW Laskar Sabilillah menolak
bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad, itu salah besar. Justru karena kitanya sendiri, kita yang sudah melupakan leluhurnya. Ini kalau berdasarkan analisa dari Bapak ini ya, bukan analisa saya, berdasarkan analisa atau keterangan dari Bapak ini mengatakan bahwa karena kita telah mengabaikan para leluhur-leluhur kita, dan lebih suka dengan tokoh-tokoh yang ternyata fiktif, dengan tokoh-tokoh yang mungkin dilabeli berjubah, dilabeli sebagai cucu Nabi, namun ternyata pada hakikatnya ternyata bukan sama sekali. Justru itulah yang menjadi akibat terjadinya bencana-bencana, sehingga Allah menurunkan bencana. Seperti itu Sedulur TV Al-Waha, kalau berdasarkan dari pengakuan atau penjelasan tokoh Desa Padasari ini, Sedulur TV Al-Waha. Jadi sekali lagi Sedulur TV Al-Waha, yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, bahwa adanya bencana di berbagai daerah di Indonesia ini bukan karena adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tetapi lebih karena kita telah mengabaikan leluhur-leluhur kita. Kenapa? Dengan mengabaikan leluhur-leluhur kita, maka kemudian orang melakukan eksploitasi alam seenaknya. Di Guci, di tetangga saya dekat Guci, yang satu kecamatan dengan saya, Kecamatan Bojong, objek wisata pemandian air panas Guci. Itu bukan karena adanya PWLS, atau bukan karena banyaknya maksiat aja di sana, tetapi lebih karena mereka semuanya, banyak di antara kita sudah melupakan tradisi leluhur-leluhur, mengabaikan leluhur kita dengan cara mengeksploitasi alam dengan seenaknya sendiri, sehingga mengakibatkan terjadinya banyak bencana, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau orang diberi warisan hutan untuk menjaga kelestarian alam, kemudian warisan itu diacak-acak sedemikian rupa sehingga mengakibatkan air tidak bisa tertahan dan mengakibatkan banjir bandang. Itu adalah akibat dari mengabaikan leluhur kita sendiri, bukan karena munculnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sedulur TV Al-Waha, kiranya ini saja dulu. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.